Teman-teman penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor, dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama Mimin di sini. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @bristory berjudul asli KRL Jakarta Bogor, Stasiun Gaib. Bagaimana? Apakah kalian sudah tidak sabar? Apakah kalian sudah penasaran? Kalau begitu, langsung saja selamat menyimak kalau kalian benar-benar berani. Namaku Adi, pekerja swasta yang berkantor di kawasan Sudirman, Jakarta, tapi tinggal di Bogor. Sudah lebih dari 10 tahun aku menjalani pulang pergi Jakarta Bogor setiap hari. Iya, 10 tahun lebih, karena dulu kampusku juga di Jakarta. Waktu itu, aku tidak mau ngekos, lebih senang pulang pergi setiap harinya. PP Jakarta Bogor ini menjadi kebiasaan sampai aku bekerja, menikah, dan akhirnya memiliki rumah sendiri di Bogor. Entahlah, aku lebih senang tinggal di Bogor, tidak pernah sedikit pun terpikir untuk tinggal di Jakarta. Tidak mau. Toh aku bisa jalani semuanya tanpa harus tinggal di Jakarta. Transportasi Jakarta Bogor sudah semakin mumpuni. Salah satu alat transportasi umum yaitu kereta api atau sekarang KRL namanya. Sejak kuliah, aku sudah sangat akrab dengan moda transportasi umum ini. Sejak masih acak-acakan sampai rapi dan teratur seperti sekarang. Walaupun sudah memiliki kendaraan pribadi, aku lebih memilih naik kereta daripada harus bergulat dengan penatnya kemacetan jalanan Jakarta. Dalam perjalanannya, banyak suka duka yang aku rasakan dalam ketika harus bergumul dengan penumpang lain di dalam kereta. Suka dan duka. Tapi pada intinya, aku menikmati perjalanan kereta Jakarta Bogor ini lebih banyak sukanya. Aku akan mulai masuk ke pembahasan seru, pembahasan hal-hal mistis tentang kereta Jakarta Bogor ini. Sudah sejak lama, aku mendengar banyak cerita-cerita janggal dan seram yang dialami oleh penumpang kereta. Dari kisah yang hanya terdengar dari mulut ke mulut sampai dengan cerita sampai viral ke seluruh penjuru negeri. Semua mungkin sudah tahu cerita tentang kereta gaib di stasiun Manggarai, atau kereta hantu di stasiun UI, atau stasiun-stasiun yang terkenal angker, dan masih banyak lagi kisah yang bisa membuat bulu kuduk berdiri. Aku termasuk orang yang lebih sering mengedepankan logika, termasuk orang agak skeptis untuk urusan mistis dan hantu-hantuan. Walau tidak bisa dipungkiri, aku juga pernah beberapa kali mengalami hal janggal menjurus seram. Tapi, ya itu tadi. Aku akhirnya terus mengedepankan logikaku. Tentang cerita-cerita seram yang beredar tentang kereta Jakarta Bogor, sikapku juga sama. Sampai tahun 2015, aku tidak terlalu percaya dengan cerita-cerita itu, karena sama sekali belum pernah mengalami kejadian seram ketika naik kereta. Iya, hanya sampai tahun 2015, karena pada tahun itu akhirnya aku mengalami sendiri kejadian seram di luar nalar yang terjadi di dalam KRL Jakarta Bogor. Sebelum aku bercerita, sepertinya ada yang harus aku ceritakan terlebih dahulu. Ada kejadian janggal yang beberapa kali aku alami
ketika sedang berada di atas kereta. Sebelum tahun 2015, entah ketika sedang berangkat atau pulang, beberapa kali aku melihat pemandangan aneh, janggal, atau apalah namanya. Tapi pemandangan ini lebih sering terlihat kalau hari sudah gelap, paling banyak malam. Dan kalau dihitung, pemandangan ini sangat jarang kelihatan. Mungkin hanya 4 atau 5 kali terlihat dalam 1 tahun. Jarang sekali. Memang begitu adanya. Pemandangan apa? Sudah agak lupa, tapi sepertinya pertama kali melihat pemandangan aneh ini ketika masih kuliah. Itu pun hanya 1 atau 2 kali. Selebihnya tidak pernah melihatnya lagi. Sampai ketika aku sudah mulai bekerja baru mulai kelihatan lagi dengan intensitas yang sama, sangat jarang. Jadi begini, walaupun jarang, tapi sangat yakin kalau aku beberapa kali melihat ada stasiun misterius yang dilintasi oleh KRL. Ketika lewat stasiun ini, KRL terus melaju tanpa berhenti, hanya melintas saja dengan kecepatan tinggi. Aku sudah lama jadi anak kereta. Urutan stasiun di Jakarta Bogor sudah sangat aku hafal letak dan jaraknya. Sudah di luar kepala. Dan stasiun misterius ini di luar dari semua stasiun yang aku tahu itu. Letak di antara UI dan Bojonggede. Letak pastinya aku tidak pernah tahu karena berbagai alasan. Alasan pertama, KRL selalu dalam kecepatan tinggi ketika aku sadar kalau tengah melintasinya. Jadi hanya beberapa detik saja. Tidak cukup waktu buatku untuk memperhatikan secara detail. Kedua, entah aku yang salah ingat atau bagaimana, tapi menurutku letak stasiun ini selalu berpindah. Atau mungkin saja aku yang lupa, karena sangat lama jeda waktu penampakannya. Yang pasti, yaitu tadi, letaknya antara UI dan Bojonggede. Sampai akhirnya, karena begitu penasaran, pada suatu hari aku catat di notes ponselku di mana posisi stasiun ini ketika aku lihat terakhir kali. Waktu itu aku catat kalau posisinya di antara UI dan Pondok Cina. Tahu tidak, beberapa bulan kemudian, ketika melihatnya lagi ternyata stasiun ini sudah berpindah tempat, berada di antara Citayam dan Bojonggede. Aneh. Mungkin saja aku yang salah catat, salah ingat. Mungkin saja. Berkali-kali aku mencari alasan logis dari kejadian itu. Pernah juga karena sebegitu penasarannya aku susuri pinggir jalur kereta antara UI dan Bojonggede menggunakan sepeda motor dengan tujuan mencari stasiun aneh ini. Hasilnya, aku tidak menemukannya. Sekali lagi, mungkin saja aku salah lihat, salah ingat, atau salah catat. Aku pikir juga mungkin itu adalah stasiun tua yang sudah tidak terpakai lagi, karena aku melihatnya selalu dalam keadaan kosong dan sepi. Sama sekali tidak ada orang yang terlihat. Penerangan juga seadanya, hanya beberapa lampu menyala yang memberi cahaya. Jadi mungkin karena itulah jadinya stasiun ini tidak kelihatan dari jalan raya dan keramaian. Mungkin. Walaupun jarang melihatnya, tapi aku sudah agak hafal dengan bentuk dari stasiun ini. Sama dengan stasiun lainnya. Sebelum masuk ke bangunan utama, terlebih dahulu ada pagar memanjang berdiri di kanan kiri rel kereta. Pagar besi inilah yang biasanya menjadi alet buatku kalau sebentar lagi akan melintasinya. Tidak lama dari itu baru masuk ke bangunan utama. Peron panjang, gelap, jadi pemandangan. Di belakangnya ada bangunan berbaris yang aku menebaknya sebagai kantor stasiun. Bangunan
bekas stasiun di Indonesia. Masih terlihat sisa-sisa bangunan tua desain zaman Belanda, berdiri megah sendirian di dalam gelap, menyiratkan kelam dalam sepinya situasi. Oh iya, ada yang khas dari stasiun ini. Kelihatan ada tangga yang bentuknya lebar dengan pembatas besi di tengahnya. Ada 2 tangga, letaknya di ujung sebelah utara dan ujung selatan. 2 tangga itu menuju ke bangunan lantai atas stasiun. Ujung tangga dua-duanya selalu dalam keadaan gelap. Aku sama sekali tidak pernah bisa melihat jelas ada apa di atasnya. Begitu gambaran stasiun ini. Oh iya, yang pasti, aku tidak pernah melihat ada orang di dalamnya. Selalu dalam keadaan sepi dan kosong, benar-benar sepi dan kosong. Waktu itu, hari Rabu, menjelang akhir tahun 2015. Aku masih ingat sekali, karena hari Rabu adalah hari di mana aku harus berkeliling ke beberapa kantor cabang di Jakarta untuk audit kecil. Kegiatan ini memang rutin selalu dilaksanakan pada hari Rabu di setiap minggunya. Wajib dilaksanakan. Pada hari Rabu inilah, aku hampir selalu pulang malam, karena kegiatan audit tidak bisa dilakukan terburu-buru dan kantor cabang yang harus dikunjungi juga cukup banyak dan berjauhan jaraknya. Biasanya, aku baru selesai kunjungan pada sore hari. Setelah itu hampir selalu aku akan balik lagi ke kantor pusat untuk langsung menyusun laporannya dengan tujuan keesokan pagi aku tinggal menyerahkan hasilnya kepada atasan. Pembuatan laporan hasil kerja ini juga sangat memakan waktu. Paling cepat, aku baru bisa pulang pada jam 9 malam. Itu kalau tidak ditemukan masalah di laporan cabang. Kalau kebetulan ada masalah yang harus ditelusuri penyebabnya, aku akan baru bisa pulang lebih malam lagi. Hari itu termasuk hari yang lumayan melelahkan. Banyak temuan janggal pada laporan kantor cabang yang mana aku harus mencari penyebabnya. Cabang yang harus dikunjungi juga berjauhan, membuatku baru bisa kembali ke kantor lagi nyaris menjelang jam 7 malam. Sesampainya di kantor pusat, aku harus menyusun laporan hasil kunjungan belum bisa pulang. Benar-benar hari yang melelahkan. Singkat kata, sekitar jam setengah 11 malam pekerjaan baru selesai. "Kamu ikut aku aja yuk Di, tapi ke Manggarai, tidak mau ke Sudirman aku ah." Daniel menawarkan tumpangan ketika aku masih berdiri di pos security menunggu ojek untuk mengantarku ke stasiun. Tawaran Daniel cukup membuatku mempertimbangkannya, karena sama sekali aku tidak melihat ada ojek yang mangkal. Sementara aku mulai sedikit panik, karena malam semakin larut khawatir tidak akan terkejar naik kereta terakhir menuju ke Bogor. Daniel menawarkan tumpangan menuju ke stasiun Manggarai karena memang itu searah dengan jalan pulangnya, bukan ke stasiun Sudirman, tempat aku biasa setiap hari naik turun kereta. "Ya sudah, aku ikut kamu deh Dan, Manggarai juga gak apa-apalah," jawabku. Beberapa detik kemudian, aku sudah duduk manis di jok belakang motor Daniel. Masih jam 22:40. Masih ada waktu untuk mengejar kereta terakhir yang kalau tidak salah jam 23:15. Motor Daniel melaju dalam kecepatan normal. Kira-kira dalam 15 menit seharusnya aku sudah sampai di stasiun Manggarai. Dan benar saja, jam hanya tinggal beberapa menit lagi, jadi pukul 23. Ketika akhirnya aku sampai di stasiun Manggarai, aku turun dari motor, sementara Daniel melanjutkan perjalanan pulang menuju rumahnya. Jam 11 malam.
masih ada beberapa orang yang terlihat berseliweran di stasiun ini. Tentu saja tidak seramai di jam normal dan jam sibuk, malahan tergolong sangat sepi buatku. Pulang menjelang tengah malam seperti ini cukup jarang aku jalani. Seperti yang sudah aku bilang di awal tadi, biasanya paling malam jam 9 aku sudah duduk manis di dalam kereta. Malam itu layaknya malam normal seperti biasanya. Geliat kota Jakarta masih berdenyut menandakan kalau dia selalu hidup. Pengapnya udara sedikit berkurang ketika hari beranjak terus menuju puncaknya. Udara yang terhirup sedikit lebih segar daripada jam-jam sebelumnya. Tapi ya tetap saja keringatku mengalir ketika harus berjalan kaki menuju peron tempat menunggu rangkaian kereta datang. "Kereta Bogor masih ada kan, Pak?" Aku bertanya kepada Pak Security yang masih setia menjaga, memastikan kalau kereta terakhir masih ada, belum lewat. "Masih ada, Mas. Barusan yang lewat juga kereta ke Bogor. Naik yang berikutnya saja. Tapi bakalan agak telat. Katanya tadi ada gangguan di Tanah Abang." Begitu penjelasan Pak Security. Agak menyesal aku karena tadi sedikit terlambat, jadi tidak sempat naik kereta jam 11. Padahal hanya ketinggalan beberapa menit saja. Dengan begitu harapanku hanya tinggal menunggu kereta terakhir. "Baik, Pak, makasih ya informasinya." Setelah itu aku melangkah menuju peron, mencari tempat duduk sambil menunggu kereta datang. Tubuh sangat lelah karena kegiatan yang dilakukan sepanjang hari, ditambah dengan mata yang sudah mulai mengantuk. Sambil memeluk tas, aku duduk di kursi besi memperhatikan sekeliling. Anehnya, sudah sangat sepi. Aku pikir keadaan seperti ini tidak seperti biasanya. Ini terlalu sepi. Iya, sangat sepi. Aku melihat dua orang security yang berdiri di kejauhan. Mereka menjaga pintu penyeberangan orang ketika harus menyeberangi rel kereta. Selain mereka, ada 2 atau 3 orang lagi yang terlihat. Sepertinya sama sepertiku menunggu kereta ke Bogor, karena berdiri di sisi yang sama, walau jarak kami berjauhan. Untuk sekelas stasiun Manggarai, yang notabene letaknya ada di ibu kota negara, situasi seperti ini agak janggal karena sangat sepi, benar-benar sepi. Semilir angin malam mulai bertiup membawa udara dingin menyentuh tubuh, mengelus wajah. Kantuk yang sejak tadi aku sudah rasakan semakin menjadi-jadi karenanya. Sudah jam 23:13. Seharusnya beberapa menit lagi kereta datang. Tapi aku langsung teringat dengan omongan Pak Security tadi kalau kereta akan datang sedikit terlambat karena ada gangguan teknis. Jadi aku sudah pasrah, bersiap dengan keterlambatan kedatangannya. Akhirnya aku tidak tahan lagi. Semilir angin perlahan mendorong tubuh untuk bersandar di tembok belakang. Kantuk semakin menjadi. Beberapa kali aku terkesiap sambil duduk memeluk tas di pangkuan. Sampai akhirnya aku benar-benar tertidur, tapi mungkin hanya beberapa menit. Kilatan cahaya terang menembus pelupuk mataku yang masih terpejam. Sangat terang sehingga menyilaukan. Terbangunlah aku dari tidur sejenak karenanya. Setelah mengucek-ucek mata sebentar untuk memperjelas penglihatan, akhirnya aku melihat kalau cahaya terang menyilaukan itu berasal dari lampu kereta. Akhirnya datang juga keretanya. Aku bersyukur dalam hati. Benar saja, ketika sudah sangat dekat aku dapat melihat ada tulisan Bogor di atas rangkaian kereta yang paling depan. Benar,
Ini kereta yang aku tunggu. Lalu aku berdiri menunggu sampai kereta sudah benar-benar berhenti. Pada saat inilah aku baru sadar. Setelah melihat sekeliling, ternyata di sekitarku tidak ada orang sama sekali. Sebentar, setelah benar-benar memperhatikan, ternyata ada beberapa orang yang aku lihat sedang berdiri di kejauhan, berposisi sama seperti aku, sedang menunggu kereta untuk benar-benar berhenti dan terbuka pintunya. Beberapa orang itu kelihatan olehku hanya berbentuk siluet bayangan hitam. Tapi lalu aku berpikir, mungkin karena di ujung sana gelap tanpa penerangan membuat mereka jadi terlihat seperti itu. Ya sudah, aku tidak berpikir macam-macam, lalu menunggu sampai pintu kereta terbuka. Akhirnya pintu terbuka. Tanpa pikir panjang, aku masuk ke dalamnya. Hanya beberapa detik, kemudian pintu tertutup. Setelah di dalam, aku lalu berjalan untuk mencari tempat duduk. Proses mencari tempat duduk ini ternyata sangat mudah, karena kereta dalam keadaan nyaris kosong. Iya, gerbong kereta yang aku naiki itu ternyata isinya nyaris kosong. Hanya ada aku dan seorang penumpang laki-laki yang duduk di paling ujung. Sudahlah, mungkin memang karena ini sudah nyaris tengah malam, jadi tidak ada penumpangnya lagi. Begitu pikirku dalam hati. Jam di tangan menunjukkan sudah pukul 23:30 ketika aku sekilas melihatnya. Aku memilih tempat duduk di tengah, tidak jauh dari pintu keluar. Dengan mata yang masih sangat mengantuk, aku duduk bersandar dengan niat meneruskan tidur. Sekilas, aku melirik penumpang laki-laki yang duduk di ujung. Dia diam memandang ke depan, seperti sedang memperhatikan keadaan di luar. Seorang laki-laki berumur sekitar 50 tahun, berkemeja putih, celana panjang hitam, berkumis tebal, kumis yang sudah banyak beruban seperti rambut di kepalanya. Sesekali dia tersenyum sendiri sambil memperhatikan entah apa yang sedang dia perhatikan di luar. Setelah itu, aku tidak memperhatikannya lagi. Lebih memilih untuk rehat sejenak, memejamkan mata, tidur sebentar. Kira-kira beberapa menit kemudian aku kembali terbangun. Kali ini karena mendengar suara bunyi klakson kereta yang sangat keras. Ini sudah sampai di mana? Tanyaku dalam hati. Tiba-tiba aku melihat kalau kereta sedang melintas di salah satu stasiun. Tapi aku tidak tahu pasti kalau itu stasiun mana karena baru saja sadar dari tidur. Itu stasiun Pasar Minggu, kata bapak yang duduk di ujung sambil tersenyum. Lalu aku membalas senyumannya. Mungkin karena melihat aku kebingungan, jadi dia memberikan info stasiun apakah itu yang sedang kami lewati. Tapi kenapa kereta ini tidak berhenti di stasiun Pasar Minggu? Kenapa terus melaju, hanya melintas? Mungkin sebenarnya tadi sudah berhenti, tapi aku tadi masih tertidur. Jadinya aku tidak tahu. Agak sedikit aneh, karena kereta masih saja kosong, tidak ada penambahan penumpang. Masih hanya ada aku dan bapak yang duduk di ujung. Tapi ya sudahlah. Setelah itu aku memposisikan badanku lagi seperti awal tadi, bersandar dengan niat untuk meneruskan tidur. Dari stasiun Pasar Minggu, berikutnya adalah stasiun Tanjung Barat, Lenteng Agung, dan seterusnya. Tapi aneh, setelah sampai di Tanjung Barat lagi-lagi kereta terus melaju tidak berhenti, terus berjalan dengan kecepatan konstan. Kereta ini kenapa? Kok tidak berhenti di setiap stasiun?
Ini kereta ekspres malam, akan langsung ke tujuan, tidak berhenti di stasiun-stasiun antara. Aku kaget, karena bapak yang tadinya duduk di ujung, tiba-tiba sudah duduk beberapa meter di sebelah kananku. Kami jadi berdekatan. Ekspres bagaimana, Pak? Kan sekarang tidak ada kereta ekspres, tanya aku penasaran. Kereta ini langsung ke tujuan, jawab bapak itu pendek, sambil matanya terus menghadap ke depan. Wajahnya tersenyum kecil memperhatikan entah apa yang sedang dia perhatikan. Ya baguslah kalau kereta ini langsung ke Bogor, jadi waktu perjalanan akan lebih cepat. Begitu pikirku yang sungguh asal. Selanjutnya, kantukku jadi hilang. Aku jadi terus memperhatikan perjalanan. Benar, seperti yang bapak itu bilang tadi. Kereta kami tidak berhenti di seluruh stasiun berikutnya. UI, Pondok Cina, Depok Baru, dan seterusnya. Kereta terus melaju, melewati stasiun-stasiun itu dengan kecepatan yang konstan. Benar ya, Pak? Keretanya tidak berhenti di setiap stasiun? Baguslah, aku bilang begitu ke bapak teman satu keretaku. Tapi dia tidak menjawab. Hanya duduk diam menghadap depan sambil senyum-senyum sendiri. Sampai detik ini, aku belum merasa kalau ada yang aneh. Tapi perasaanku akan berubah drastis dalam beberapa belas menit ke depan. Stasiun Citayam. Seperti stasiun-stasiun sebelumnya, kereta terus melaju melewati stasiun Citayam. Berikutnya, kereta akan sampai di stasiun Bojonggede, seharusnya begitu. Tapi waktu tempuh Citayam Bojonggede yang seharusnya tidak lama, tapi kali ini setelah lebih dari 15 menit lamanya tidak juga sampai. Ini terlalu lama karena kereta tidak melambat kecepatannya. Di sini aku mulai merasa ada yang aneh. Mana stasiun Bojonggede? Kok tidak sampai-sampai? Sabar, sebentar lagi. Lagi-lagi, suara bapak ini mengagetkan, mungkin karena dia melihat ada kepanikan di wajahku. Tapi ternyata benar kata bapak itu. Beberapa menit kemudian, kereta mulai melambat, mengurangi kecepatannya. Klaksonnya berbunyi beberapa kali menandakan kalau kereta sedang mendekat ke salah satu stasiun di depan. Tebakanku, di depan adalah stasiun Bojonggede. Menegakkan badan, aku coba untuk melihat keluar, coba mengenali stasiun apa ini. Akhirnya, kereta masuk ke dalam area stasiun. Tapi, beberapa menit berikutnya aku baru sadar, ketika kereta sudah sangat lambat berjalan sebelum benar-benar berhenti. Aneh, aku bertanya-tanya. Karena ternyata ini bukan stasiun Bojonggede. Bukan, aku yakin. Lalu ini stasiun apa? Stasiun ini nyaris gelap tanpa penerangan. Mungkin cahaya hanya didapat dari beberapa lampu kecil di sudut stasiun. Akhirnya, kereta benar-benar berhenti lalu pintunya terbuka. Penasaran, aku berdiri dari duduk. Berniat untuk memperhatikan lagi stasiun apakah gerangan ini. Sudah sampai, saya turun di sini ya. Bapak itu mengucap permisi kepadaku. Aku yang masih merasakan keanehan hanya menganggukkan kepala. Lalu dia berjalan turun meninggalkan kereta. Bapak itu berjalan menjauh menuju tangga yang ada di ujung. Aku terus memperhatikan. Lalu dia berjalan menaiki tangga itu ke atas, lalu hilang di telan gelap. Tunggu, ada tangga. Akhirnya, aku sadar sedang berada di stasiun apa. Ini bukan stasiun Bojonggede. Ternyata ini stasiun misterius yang sudah membuatku penasaran selama bertahun-tahun lamanya. Stasiun yang letak pastinya tidak aku ketahui. Aku sudah hafal bentuk bangunannya.
Itu yang membuatku yakin kalau ini benar stasiun misterius. Sontak, aku langsung merinding, tapi masih penasaran. Aku terus memperhatikan tempat itu dari pintu kereta yang tidak juga kunjung menutup. Seperti yang aku lihat sebelum-sebelumnya, stasiun ini kosong, sama sekali tidak ada orang, tidak ada kehidupan. Sepinya menggurat-urat nadi, menghentikan waktu, sangat sepi. Aku semakin ketakutan, karena sepertinya hanya tinggal ada aku di tempat ini sepeninggal bapak itu tadi. Kenapa pintu ini terus terbuka, tidak menutup? Kapan keretanya akan bergerak maju? Bertanya-tanya dalam hati, aku mulai panik. Beberapa menit lamanya, aku berdiri di pintu, sampai akhirnya berniat untuk turun saja dari kereta dan meninggalkan stasiun ini. Tapi sebelum menjalankan niat itu, aku melihat sesuatu. Sesuatu yang membuatku harus mundur beberapa langkah menjauhi pintu. Di atas tangga sebelah kiri, aku melihat ada pergerakan. Aku melihat ada beberapa orang bergerak turun menuruni tangga. Akhirnya ada orang juga. Agak sedikit lega aku melihat mereka. Beberapa orang itu berbentuk seperti bayangan hitam. Aku tidak bisa jelas melihat bentuk wajah dan perawakannya. Mungkin karena tidak adanya cahaya penerangan. Mereka terus mendekat ke arahku, ke gerbong kereta tempatku berada, menuju pintu tempatku berdiri. Tapi beberapa detik kemudian, perlahan aku melangkah mundur menjauhi pintu ketika beberapa orang itu semakin dekat dan semakin mendekat. Tiba-tiba aku jadi sangat ketakutan. Kenapa aku takut? Karena wujud mereka tidak berubah. Bentuknya masih sama dengan bentuk yang aku lihat ketika jarak kami masih berjauhan. Mereka tetap terlihat seperti bayangan hitam. Iya, bayangan hitam. Tidak berapa lama kemudian, di belakang mereka muncul lagi beberapa sosok bayangan hitam yang bentuknya sama seperti mereka. Lalu di belakangnya muncul lagi beberapa. Akhirnya jumlah mereka menjadi banyak. Semuanya menuju pintu gerbong kereta yang aku tempati. Kemudian aku jatuh terduduk di tempat duduk yang sama ketika aku duduk pertama kali tadi. Aku ketakutan memperhatikan sosok-sosok bayangan hitam itu satu persatu memasuki kereta. Bentuk mereka seperti manusia, perawakan seperti orang-orang pada umumnya. Ada yang kelihatan seperti perempuan, ada yang kelihatan laki-laki, bahkan ada anak-anak juga. Tapi ya begitu, mereka berbentuk seperti bayangan hitam sedikit tembus pandang. Akhirnya mereka semua sudah berada di dalam satu gerbong kereta denganku. Hanya aku saja, satu-satunya yang masih berbentuk manusia. Beberapa detik kemudian pintu tertutup. Lalu perlahan kereta mulai bergerak maju meninggalkan stasiun menyeramkan itu. Kereta melaju dengan kecepatan konstan. Aku duduk diam dengan keringat dingin bercucuran. Duduk didampingi sosok-sosok misterius berbentuk bayangan hitam. Detik berikutnya, aku tidak berani lagi menatap mereka, karena merasa kalau mereka semua menatap balik ke arahku, menatap dalam diam. Ya Tuhan, aku sangat ketakutan. Entah sosok apa yang tengah melaju bersama denganku ini. Tapi syukurlah, semuanya tidak berlangsung lama, karena berikutnya kereta kembali melambat berkurang kecepatannya, menandakan kalau sedang mendekat ke stasiun berikutnya. Benar, ternyata ada stasiun. Dalam hati aku berniat akan turun di stasiun ini apapun stasiunnya.
Aku tidak mau berlama-lama di dalam kereta berhantu ini. Akhirnya, kereta berhenti. Lalu aku berdiri dan mendekati pintu, sambil berdoa dan berharap semoga pintu benar akan terbuka. Doaku terkabul. Tiba-tiba pintu terbuka lalu aku segera turun. Sangat lega. Akhirnya aku bisa meninggalkan kereta itu. Beberapa detik setelah aku turun, kereta langsung bergerak maju meninggalkan stasiun. Terlihat sepertinya kereta itu berniat hanya untuk membiarkan aku turun. Aneh. Gontai. Aku melangkahkan kaki dalam kelegaan di peron stasiun ini. Bogor. Ini stasiun Bogor. Iya. Ternyata ini stasiun Bogor. Kenapa tiba-tiba aku sudah ada di stasiun Bogor? Tiba-tiba ponselku berbunyi lalu aku mengangkatnya. Mas di mana sih? Kok dari tadi tidak ada kabar? Suara istriku terdengar di ujung telepon. Belakangan, akhirnya aku tahu. Ternyata istriku sudah berada di parkiran stasiun Bogor bersama adiknya. Mereka berniat untuk mencari dan menjemputku di stasiun ketika sudah selama beberapa jam. Aku hilang kontak. Hilang kontak? Iya, kata istriku, aku hilang selama beberapa jam tidak bisa dihubungi. Paniklah istriku. Setelah aku bertemu dengan mereka di parkiran, ternyata saat itu jam sudah menunjukkan di pukul 3 pagi. Sudah jam 3 pagi. Padahal tadi sepertinya aku tidak sampai 1 jam berada di dalam kereta aneh itu. Begitulah kisah yang aku alami ketika akhirnya aku berhenti di stasiun gaib. Sampai saat ini aku masih melihat stasiun itu sesekali di malam hari. Teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor. Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita perjalanan horor di KRL Jakarta Bogor dari akun Twitter @bristory. Berjudul asli Masih di KRL Jakarta Bogor. Buat kalian, selamat menyimak kalau kalian benar-benar berani. Kereta adalah alat transportasi yang cepat dan nyaman. Tapi ada yang malah mengalami kejadian seram di dalamnya. Karena kereta juga punya banyak misteri di balik tirai dimensi. Bim, nanti kalau ke Jakarta lagi, kamu nginep di tempatku saja ya. Gampang ini bolak-balik Jakarta Bogor, keretanya enak sekarang. Itu kalimat terakhir yang diucap Randy pada pertemuan terakhir kami sekitar tahun 2017 yang lalu. Randy itu teman kuliah. Kami sama-sama kuliah di UGM, universitas yang letaknya di kota asalku, Yogyakarta. Selepas lulus kuliah, aku dan Randy mengikuti jalan hidup kami masing-masing. Randy kembali ke kota asalnya Bogor dan bekerja di sana tidak lama setelah lulus. Sementara aku tetap di Jogja, bekerja di salah satu sekolah menengah pertama sebagai guru matematika. Sebagai guru, beberapa kali aku harus ke Jakarta untuk mengikuti pelatihan ataupun seminar. Tapi tidak terlalu sering juga. Pada bulan Juli 2019, aku ditunjuk oleh sekolah untuk mengikuti seminar pendidikan di Jakarta. Sendirian, aku harus mewakili sekolah.
Ya sudah, tanpa keberatan aku berangkat ke Jakarta. Seminar akan diadakan selama 3 hari di salah satu balai pertemuan di Jakarta Pusat. Teringat pesan dari Randy yang bilang aku harus mampir ke rumahnya di Bogor kalau sedang di Jakarta. Lalu aku menghubunginya. "Sudah, kamu menginap di rumahku saja. Pulang pergi dari sini saja. Pokoknya begitu saja ya." Begitu Randy bilang. Ya sudah, karena kangen dengan sahabat lamaku ini, akhirnya aku memutuskan untuk menginap di rumah Randy selama mengikuti seminar di Jakarta. Waktu itu hari Minggu malam. Aku berangkat ke Jakarta menggunakan pesawat, mendarat sekitar jam 9 malam. Randy sudah tahu mengenai jadwal kedatanganku ini. Dia bilang nanti akan menjemput di stasiun Bogor. Ya, aku akan menggunakan KRL menuju Bogor. Transportasi yang menurutku nyaman, cepat, dan bebas macet. Juga aku berniat untuk berkereta Jakarta Bogor selama mengikuti seminar di Jakarta. Singkat cerita, aku akhirnya menginjakkan kaki di stasiun Sudirman sekitar jam 10 lewat sedikit. Di stasiun ini, aku menunggu kereta menuju ke Bogor. Perjalanan kurang lebih selama 1,5 jam sudah sampai tujuan. Sebagai orang Jogja, walaupun sudah sering kali melancong ke Jakarta, tapi tetap saja aku masih kikuk mengikuti ritme hidup di kota metropolitan ini. Semua orang seperti kesetanan dikejar waktu, berlomba-lomba saling berebutan untuk mencari nafkah yang ada. Tapi untung saja, hari pertama di Jakarta kali ini adalah hari Minggu. Bis dan kereta tidak sepenuh pada hari kerja, dan aku bisa sedikit bernafas lega. Sama, stasiun Sudirman juga sepi. Sangat sepi malahan. Hanya beberapa orang yang sepertinya satu tujuan denganku karena kami berdiri di jalur yang sama. Selebihnya hanya beberapa petugas yang terlihat warawiri di sekitar stasiun. "Mau kemana, Dek?" Suara seorang bapak membuyarkan lamunanku ketika aku sedang duduk di kursi besi panjang. "Ke Bogor, Pak," jawabku sambil tersenyum. "Dari luar kota ya?" tanya bapak itu lagi, kali ini sambil tersenyum. "Iya, Pak, saya dari Jogja." Iya, menurut sedikit temanku yang ada di Jakarta, wajah dan penampilanku sangat terlihat kalau aku dari luar Jakarta. Jadi, akan sangat kelihatan kalau aku bukan orang Jakarta. Kemeja gombrong, lengan pendek, celana panjang kain, sepatu ket berwarna putih. Kata teman-teman, penampilanku sudah sangat ketinggalan zaman. Tapi, kalau aku merasa nyaman, ya bagaimana? Oh iya, bapak yang kemudian duduk di sebelah kiriku ini sudah kelihatan tua. Perkiraanku umurnya sudah sekitar 60 tahun. Tubuh kurusnya, berbalut jaket tebal berwarna biru, rambutnya sudah putih semua, tertutup oleh peci hitam yang dia pakai. "Bapak mau ke Bogor juga?" tanyaku kemudian. "Tidak, saya tidak sampai Bogor," jawab bapak itu pendek. Setelahnya, kami saling diam tanpa percakapan menunggu kereta datang. Sudah nyaris jam 10:30 ketika akhirnya terlihat ada kereta datang dari kejauhan, tapi aku tidak tahu pasti kalau kereta ini akan sampai Bogor atau tidak, karena sepertinya tidak sesuai jadwal yang tertera. Menurut jadwal, harusnya kereta Bogor datang 10 menit lagi, tapi kereta ini datang lebih awal. Parahnya lagi, setelah kereta sudah dekat, aku tidak melihat ada tulisan di gerbong kereta paling depan. Tulisan yang menunjukkan tujuan kereta. Bogor misalnya, atau Depok.
Tidak ada. Tapi walaupun begitu aku tetap berdiri dari duduk untuk bersiap menaiki kereta ini. Kalaupun nantinya tidak sampai Bogor, aku akan melanjutkan menunggu kereta di stasiun terakhir dari kereta ini. Kamu jangan naik kereta ini, naik yang berikutnya saja. Lagi-lagi, bapak itu mengagetkan aku yang sedang sedikit bingung. Kenapa memangnya, Pak? Tanyaku penasaran. Kereta ini bukan ke Bogor, jawab bapak itu tanpa menatapku. Oh, begitu. Ya sudah, baiklah. Aku ikuti saran si bapak tanpa banyak bertanya, lalu duduk kembali. Kemudian, kereta berhenti lalu pintunya terbuka. Sekilas aku perhatikan sekeliling. Tidak ada penumpang yang bergegas masuk ke kereta ini. Satu-satunya penumpang yang naik adalah bapak yang dari tadi duduk di sebelahku, hanya dia seorang. Aku perhatikan juga, dalam gerbong kereta lampunya redup tidak seterang seperti biasanya. Ada beberapa penumpang yang aku lihat sedang duduk di dalamnya. Tapi sama sekali aku tidak bisa melihat jelas wajah mereka. Karena yaitu tadi, lampu kereta sangat redup, nyaris gelap total. Hanya beberapa detik setelah bapak itu naik, pintu kereta menutup lalu kereta berjalan menjauh meninggalkan stasiun Sudirman. Benar, kereta ini sepertinya hanya menaikkan satu penumpang saja, hanya bapak itu. Yang agak aneh lagi, aku perhatikan beberapa orang yang sedang menunggu kereta di jalur yang sama denganku. Mereka seperti cuek ketika kereta tadi datang, tidak mengindahkan. Mungkin memang kereta tadi tidak sampai Bogor dan orang-orang ini tujuannya ke Bogor semua, gumamku dalam hati. Ya sudah, lalu aku kembali membuka ponselku sambil menunggu kereta datang. Benar, 10 menit kemudian, kereta datang. Kali ini aku yakin kalau ini keretanya, karena sesuai jadwal dan tertera tulisan Bogor di kereta paling depan. Bangkit dari duduk, lalu aku bersiap untuk masuk kereta. Sambil menunggu kereta benar-benar berhenti dan terbuka pintunya, aku memperhatikan sekitar. Kali ini hampir semua orang yang menunggu di jalurku berdiri. Sama, mereka juga menunggu kereta berhenti dan terbuka pintunya. Tidak seperti kereta sebelum ini, mereka sepertinya cuek. Setelah pintu terbuka, aku dan beberapa penumpang lain masuk. Setelah sudah berada di dalam, dengan santai aku berjalan mencari tempat duduk karena memang kereta dalam keadaan cukup kosong. Banyak kursi yang tidak terisi. Lalu, setelah pintu menutup kembali, perlahan kereta mulai bergerak maju meninggalkan stasiun Sudirman, meninggalkan kota Jakarta. Entah kenapa, aku selalu suka menggunakan transportasi umum, khususnya kereta. Aku senang memperhatikan orang-orang sekitar sesama penumpang, gerak-geriknya, penampilannya, tapi memperhatikannya tidak secara langsung, bukan memperhatikan in a creepy way. Oh ya, kereta terus melaju menuju Bogor melewati satu stasiun dan stasiun berikutnya. Kereta berjalan dengan kecepatan konstan menembus malam yang semakin larut. Semakin mendekati Bogor, penumpang semakin berkurang. Aku perhatikan hanya ada 1-2 orang yang masuk setelah semakin jauh meninggalkan Jakarta. Sampai akhirnya ada kejadian yang menurutku sangat aneh. Ada pemandangan di luar kereta yang sepertinya susah diterima akal. Kejadian pertama, ketika kereta tiba di stasiun Universitas Indonesia. Di stasiun UI ini, sama seperti stasiun-stasiun lainnya, kereta juga berhenti. Sama dengan stasiun sebelumnya juga, kereta akan mengurangi kecepatannya
ketika sudah mulai memasuki area stasiun. Aku yang sejak tadi terus menikmati perjalanan dengan melihat pemandangan di luar, tentu saja juga akan memperhatikan stasiun UI ini. Kereta melambat, lalu mulai memasuki area stasiun. Semakin melambat dan terus melambat sebelum akhirnya nanti benar-benar berhenti. Ketika kereta sudah sangat melambat inilah, aku melihat pemandangan yang kali ini bisa dianggap bukan pemandangan aneh. Aku melihat seseorang yang sedang duduk di kursi tempat penumpang, tempat menunggu kereta di jalurnya. Aku melihat ada seseorang yang sedang duduk. Seseorang itu adalah bapak yang berbincang denganku di stasiun Sudirman tadi. Kebetulan posisi dudukku menghadap ke pintu keluar masuk, menghadap ke arah peron stasiun tempat penumpang yang akan naik atau turun kereta. Aku yakin itu orang yang sama. Aku masih sangat ingat dengan penampilannya, jaket biru dan berpeci. Aku masih sangat ingat juga dengan wajahnya. Oh, ternyata bapak itu turun di UI tadi. Begitu ucapku dalam hati. Bapak itu tidak melihatku karena posisi duduknya sudah lewat agak jauh di sebelah kiri. Jadi kami tidak bisa bertegur sapa atau setidaknya saling melempar senyum. Singkatnya, pintu menutup kembali. Lalu kereta bergerak berjalan lagi menuju stasiun-stasiun berikutnya di depan. Pondok Cina, Depok Baru, dan seterusnya. Aku tidak terlalu memikirkan tentang kejadian yang baru saja terjadi. Ketika melihat bapak berpeci di stasiun UI tadi, karena memang tidak ada yang aneh. Keanehan mulai masuk ke dalam pikiran ketika kereta memasuki stasiun Depok. Sama seperti sebelumnya, kereta akan mengurangi kecepatannya ketika mulai mendekati area stasiun. Sama juga dengan kali ini, ketika mendekati stasiun Depok, melambat dan semakin melambat sebelum akhirnya kereta benar-benar berhenti. Nah, ketika beberapa detik sebelum kereta berhenti inilah, aku melihat pemandangan yang kali ini sudah mulai aneh. Aku melihat bapak itu lagi. Sontak, aku langsung berdiri lalu mendekat ke jendela, memastikan kalau itu adalah orang yang sama. Dan benar, aku benar-benar yakin kalau itu orang yang sama. Bapak berpeci yang di stasiun Sudirman dan stasiun UI tadi. Aku masih sangat ingat wajahnya, masih sangat ingat penampilannya, sangat ingat postur tubuhnya. Aku sangat yakin kalau itu adalah orang yang sama. Kali ini, si bapak berdiri di depan dinding stasiun menghadap kereta, berdiri diam dengan tatapan yang kosong. Lagi-lagi, posisi kami sudah tidak terlalu dekat lagi ketika kereta sudah benar-benar berhenti. Selama kereta berhenti yang cukup sebentar itu, aku terus memperhatikannya. Kok bisa? Kok tiba-tiba bapak itu sudah ada di Depok? Bagaimana? Banyak berkecamuk pertanyaan yang ada di kepala. Lalu, kereta mulai jalan lagi menuju stasiun berikutnya. Mungkinkah itu orang yang berbeda? Tapi aku yakin sama. Aku masih ingat betul wajahnya, ingat betul penampilannya. Selanjutnya, aku terus berperang batin mencari jawaban pasti atas peristiwa tadi. Rasa kantuk yang sebelumnya mulai datang jadi hilang. Keanehan ini membuat pikiranku terus berputar. Stasiun berikutnya adalah Citayam. Setelah dua peristiwa di dua stasiun sebelumnya, aku jadi berniat untuk memperhatikan stasiun ini dengan seksama. Untunglah, di Citayam aku tidak melihat ada bapak itu lagi. Hanya ada beberapa penumpang yang lalu lalang di dalam stasiun.
Sampai akhirnya kereta meninggalkan Citayam, aku benar-benar tidak melihat bapak itu lagi. Mungkin aku tadi salah lihat. Bernafas lega, aku tarik kesimpulan. Stasiun berikutnya juga sama. Di stasiun Bojonggede aku tidak melihat ada yang aneh. Tidak melihat bapak itu lagi. Semakin bernafas legalah aku, pikiranku yang tadinya sudah macam-macam menjadi lurus kembali. Tapi kecemasanku muncul lagi ketika kereta sudah sampai di stasiun Cilebut karena keanehan terjadi lagi. Aku yang sebelumnya sudah lega dan plong pikiran karena tidak melihat ada keanehan di 2 stasiun sebelumnya. Jadi tidak terlalu memperhatikan pemandangan stasiun lagi ketika kereta mulai masuk area Cilebut. Lagi-lagi kereta melambat dan terus melambat sampai akhirnya berhenti. Setelah sudah benar-benar berhenti, pintu kereta pun terbuka. Ketika pintu kereta sudah terbuka penuh inilah aku terperanjat kaget, sangat terkejut. Aku yang duduk nyaris tepat di depan pintu tentu saja dapat melihat dengan jelas pemandangan di luar pintu kereta. Iya, benar. Aku melihat bapak berpeci itu lagi. Bapak yang aku ajak ngobrol di stasiun Sudirman itu tadi. Dia berdiri hanya beberapa meter di depan pintu yang dalam keadaan terbuka. Aku yakin itu orang yang sama. Sekali lagi, aku masih sangat ingat penampilannya, raut wajahnya, semuanya. Aku yakin kalau itu bapak yang sama. Aku semakin yakin kalau itu orang yang sama ketika akhirnya kami saling berpandangan, bertatapan. Jarak kami sangat dekat, hanya beberapa meter saja. Iya, aku sangat yakin kalau itu orang yang sama. Kok bisa? Bagaimana bapak itu sudah sampai duluan? Kok bisa dia muncul di 3 stasiun yang berbeda? Bagaimana? Aku yang masih bingung terkesima jadi mulai merinding ketika bapak itu akhirnya tersenyum kepadaku, lalu aku membalas senyumnya mau tidak mau. Hanya beberapa detik lamanya kami saling menyapa dengan melempar senyum sampai akhirnya pintu menutup kembali. Ketika pintu sudah tertutup, aku langsung berdiri lalu mendekat ke jendela untuk memastikan sekali lagi. Benar, bapak itu masih ada. Dia terus memandangku sampai akhirnya kereta membawaku menjauh dan hilang dari pandangannya. Aneh, kok bisa? Kira-kira 10 menit kemudian akhirnya aku sampai di stasiun Bogor. Lalu aku bertemu Randy di tempat parkir. Senang sekali rasanya melihat sahabat yang sudah lama tidak ketemu ini. Setelah itu, aku jadi lupa dengan peristiwa yang baru saja aku alami di dalam kereta tadi. Singkat cerita, kemudian hari berlalu. Aku sudah sampai di hari Rabu, hari terakhir dari acara seminar yang aku hadiri. Sesuai dengan rencana sebelumnya, selama di Jakarta aku tinggal di rumah Randy di Bogor. Setiap harinya aku pulang pergi menggunakan kereta. Rencananya lagi nanti setelah selesai seminar dan acara penutupannya, aku akan kembali ke Bogor dan menginap 1 malam lagi di rumah Randy. Baru besok paginya akan ke bandara untuk kembali lagi ke Jogja. Begitu rencananya. Tapi ternyata pelaksanaannya meleset dari rencana. Yang tadinya aku pikir kegiatan akan selesai jam 7 malam, ternyata molor dari jadwal. Karena ada beberapa acara tambahan. Acara baru benar-benar selesai ketika sudah nyaris jam 9 malam. Akhirnya aku bisa sedikit bernafas lega karena sudah bisa pulang ke Bogor akhirnya. Tapi ternyata lagi-lagi aku salah.
beberapa teman seminarku mengajakku untuk ngopi sebentar, untuk sekedar berbincang. Perpisahan informal katanya, acara santai. Aku tidak bisa mengelak. Tidak enak dengan teman-teman sejawatku itu. Ya sudah, akhirnya aku ikut mereka. Tapi aku bilang, aku tidak bisa lama-lama karena harus naik kereta terakhir ke Bogor dan mereka mengiyakan. Akhirnya, malam terakhir seminar ditutup dengan bincang akrab sesama peserta di satu kafe yang letaknya aku lupa, pokoknya tidak jauh dari stasiun Manggarai. Aku ingat sekali kalau dekat dengan stasiun Manggarai karena setelah acara selesai, aku langsung diantar oleh salah satu teman yang tinggal di Jakarta. Kebetulan pulangnya lewat stasiun Manggarai. Bersyukurnya aku, karena ada yang mengantarkan. Karena ketika acara selesai jam sudah di pukul 11, mendekati tengah malam. "Tenang saja Bim, masih ada kereta kok. Aku pernah naik kereta yang jam 12 malam." Begitu kata Ari, teman yang mengantarku dengan mobilnya. Semoga saja dia benar. 30 menit menuju jam 12 ketika aku akhirnya sampai di stasiun Manggarai. Untung saja aku tidak bawa banyak bawaan, hanya tas lempang kecil menggantung di badan. Jadinya bisa berlari masuk stasiun mengejar kereta. Sudah nyaris tengah malam. Tentu saja stasiun ini sudah sepi, sangat sepi malahan. Aku hanya melihat beberapa petugas stasiun dan segelintir penumpang saja, beneran sepi. Tidak berapa lama, aku sampai juga di salah satu jalur. Menurut info yang aku dapat dari petugas yang berjaga di depan, katanya jalur ini yang akan dilewati kereta menuju ke Bogor. Aku duduk di kursi panjang menunggu kedatangan kereta. Petugas tadi juga bilang kalau kereta akan datang pada pukul 11:45. Syukurlah, aku jadi tidak perlu lama-lama menunggu. Tubuh yang sudah sangat lelah, pikiran juga letih membuat aku ingin cepat-cepat sampai di Bogor. Tapi ternyata aku juga sudah rindu Jogja. Tidak betah aku berlama-lama hidup di penatnya Jakarta. Dan syukurnya besok pagi aku sudah terbang kembali ke Jogja. Agak lama aku tenggelam dalam lamunan ditunjang dengan sepinya stasiun Manggarai. Semakin dalam saja aku melamun. Sampai akhirnya lampu terang kereta yang menyilaukan membuyarkan lamunan. Ada kereta datang akan melintas di jalur depanku. Karena sudah sangat lelah dan mengantuk, tanpa pikir panjang aku langsung berdiri dari duduk berniat untuk langsung masuk ke dalam kereta. Aku yakin ini kereta ke Bogor, karena jadwal kedatangannya benar dan aku berdiri di jalur yang benar juga. Kereta melambat dan semakin melambat sampai akhirnya benar-benar berhenti di hadapanku. Aku langsung naik dan masuk ke dalamnya. Setelah sudah berada di dalam, aku nyaris terjatuh. Kenapa? Karena hanya 1 atau 2 detik ketika aku baru masuk, pintunya langsung tertutup lalu kereta bergerak maju. Seperti hanya menunggu aku seorang untuk masuk. Ya sudahlah, mungkin karena sudah malam dan mungkin kereta terakhir, jadinya terkesan buru-buru. Setelah itu, aku berjalan menyusuri lorong untuk mencari kursi yang kosong. Tidak susah, karena kereta dalam keadaan tidak penuh penumpang, cukup kosong malahan. Hanya ada beberapa penumpang di satu deretan kursi. Di detik ini harusnya aku sudah merasa aneh, karena seharusnya kereta Bogor tidak sekosong itu walaupun sudah tengah malam. Tapi karena tubuh sudah sangat lelah dan mengantuk, aku tidak terlalu mempedulikan hal itu. Aku duduk
di kursi yang lagi-lagi nyaris tepat berada di depan pintu keluar. Deretan kursi yang berada di depanku dalam keadaan kosong. Tidak ada orang sama sekali. Sementara di kanan kiri, penumpang lainnya berjarak cukup jauh. Aku duduk bersandar mencari posisi nyaman untuk terlelap. Aku benar-benar lelah. Ada yang tidak seperti biasanya. Aku baru sadar kalau ternyata dalam kereta keadaannya gelap. Biasanya kan terang benderang. Sekali lagi, aku tidak mempedulikan hal itu, lebih fokus untuk berniat tidur. Mungkin ada kerusakan lampu di gerbongku. Jadinya gelap, tidak ada penerangan, begitu pikirku dalam hati. Benar, dalam kereta keadaannya gelap. Pencahayaan hanya didapat lampu-lampu kota dari luar sepanjang jalan. Sekilas, aku melihat sekitar. Beberapa orang di dalam kereta duduk diam dalam gelap, tidak ada yang berbincang satu sama lain. Kereta jadi sangat sepi, tidak terdengar suara apa-apa juga dari luar, sungguh sangat sepi. Berbagai faktor itulah yang akhirnya membuat aku benar-benar terlelap, tidak sadarkan diri. Tidak sadar kalau telah masuk ke dalam kereta yang salah. Entah sudah berapa menit kemudian, aku terbangun dari tidur. Entah kenapa juga aku tiba-tiba terbangun. Mengucek-ucek mata, aku coba untuk memperjelas penglihatan. Kilatan cahaya lampu dari luar terlihat berkelebatan. Gerbong kereta yang aku tempati masih dalam keadaan gelap. Ada perasaan aneh. Ketika sudah benar-benar sadar, aku merasa kalau tubuhku sangat lelah. Kakiku pegal tidak terkira. Dan ternyata juga tubuh dan bajuku basah oleh keringat. Aku basah berpeluh. Aneh. Aku merasa lelah sekali. Sudah sampai mana ini? Tanyaku dalam hati kemudian. Aku kebingungan karena sama sekali tidak mengenali daerah yang sedang dilalui oleh kereta. Sudah hampir sampai. Kaget. Ada suara yang tiba-tiba terdengar dekat telinga sebelah kiri. Sontak aku langsung menengok ke sumber suara. Ternyata sudah ada seseorang yang duduk di sebelahku. Seseorang yang aku kenal. Ada Bapak berpeci. Bapak berpeci yang pada hari Minggu lalu bersamaku di stasiun Sudirman. Bapak yang secara misterius bisa berpindah dari satu stasiun ke satu stasiun lainnya dengan cepat. Aku menegakkan posisi dudukku lalu diam. Belum berani berkata apa-apa. Perlahan memperhatikan sekeliling. Ada beberapa penumpang yang duduk di dalam gelap. Duduk di satu gerbong kereta denganku. Duduk saling berjauhan, yang berdekatan hanya aku dan Bapak berpeci ini. Pelan-pelan, ketakutan mulai menyeruak memenuhi kepala. Ketika dengan bantuan sedikit cahaya dari luar, akhirnya aku dapat melihat wajah dan penampilan penumpang lainnya dengan jelas. Samar, tapi jelas. Satu-satu aku perhatikan. Wajah mereka pucat dengan lingkar gelap di sekitar mata. Mereka semua kelihatan seperti mayat. Sangat mengerikan. Keringat dingin mulai mengucur deras. Aku semakin ketakutan karena kereta terus melaju tanpa henti. Melewati semua stasiun yang terlewati. Tenang, sebentar lagi sampai. Bapak berpeci kembali bicara dengan suara datar. Aku tidak menjawab, tidak mampu berbicara. Detik berikutnya lebih mengerikan lagi. Salah satu penumpang yang sempat aku perhatikan tadi tiba-tiba berdiri dari duduknya. Sosok perempuan berambut panjang. Dia berdiri lalu berjalan melintas persis di hadapanku menuju pintu yang menghubungkan dengan gerbong kereta yang ada di depan.
Yang mengerikan, setelah sosok perempuan itu sedang tepat berada di depanku, aku melihat kalau dia bukan berjalan, tapi melayang. Kakinya seperti tidak menyentuh lantai kereta. Setelah sosok perempuan itu, berikutnya aku melihat ada sosok anak-anak yang juga melintas di depanku. Sosok anak ini juga sama, bergerak seperti melayang. Ya Tuhan, kereta apa yang aku naiki ini? Aku bergumam dalam hati. Aku ketakutan, sangat ketakutan. Ketika semakin banyak penumpang yang kemudian bangun dari duduknya, lalu bergerak, melayang seliweran di dalam kereta. Tubuhku gemetar hebat. Aku menangis dalam diam sambil memejamkan mata. Sampai akhirnya aku tidak sadarkan diri. "Bangun, Mas." Aku mendengar ada suara membangunkanku. Kebingungan. Tapi berikutnya aku sadar kalau sudah berada di stasiun. Sudah tidak di dalam kereta hantu itu lagi. Tapi aku belum tahu itu stasiun apa. "Saya di mana, Pak?" tanyaku kepada bapak yang membangunkanku. "Stasiun Cilebut, Mas. Tadi Mas tiba-tiba sudah tidur di sini," jawab bapak itu. Aku terbangun di peron jalur stasiun Cilebut tepat di samping rel perlintasan kereta. Aku melihat jam tangan. Ternyata sudah jam 4 pagi. Kemudian aku menelpon Randy untuk menjemputku di Cilebut. Sungguh, perjalanan kereta yang tidak akan pernah aku lupakan seumur hidupku.